Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, konten kali ini kita akan menjawab lagi pertanyaan daripada saudara kita. Beliau mengatakan, Kang Mas, apa bedanya kaji asal dengan kaji usul? Apakah ada perbedaan di antara keduanya ataukah sama? Jadi kita jawab, saudaraku, sebenarnya ada perbedaan, saudara. Kaji asal dengan kaji usul. Jadi kalau kita ke kaji asal, itu asal daripada sesuatu, asalnya daripada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lihat termasuk alam semesta, Nur Muhammad, Nur Ilahi, itu hakikatnya daripada Allah. Jadi mengkaji asal, dari mana asal itu. Kemudian asal inilah yang biasa dikaji daripada martabat 7, daripada kajian-kajian kuntukan zam makhfiyan. Maka itu yang dimaksud kaji asal diri. Jadi dari mana asal segala sesuatu itu? Tentunya berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Semua hakikatnya sesuatu itu berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bukan sesuatu. Jadi tidak bisa ada segala sesuatu tanpa yang bukan sesuatu itu, tanpa ada yang menjadikan, tanpa ada yang menciptakan. Maka itulah kaji asal. Kalau kita ke kaji usul, itu penciptaan daripada usul diri, atau kejadian daripada asal mula kejadian diri kita ini. Nah, jadi kaji usul diri, bagaimana mengetahui dari mana usul diri kita, dari mana kejadian diri kita, kemudian kemana kita akan kembali. Itu kaji usul namanya. Nah, tentunya di pahaman setiap guru-guru berbeda ya. Jadi kaji usul ini seperti man arafa nafsahu, kaji asal itu wa man arafa rabbahu. Jadi ada perbedaan di antara keduanya secara sekilas, namun hakikatnya sebenarnya asal usul ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kaji asal, kaji usul ini wajib untuk manusia pahami segalanya. Seperti perkataan daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu tadi. Jadi kaji asal usul itu penting. Karena ketika kita tidak mengkaji asal usul tersebut, maka jiwa kita ini setiap hari akan meronta, setiap hari akan gelisah, setiap hari akan protes, setiap hari tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki. Karena si jiwa ini ya, selalu cenderung kepada pikiran perasaan jasmaniah. Dia selalu cenderung kepada itu. Maka bagaimana ketika si jiwa itu mengetahui usul dirinya, yaitu daripada cahaya ilahi ya, yang hakikatnya, maka dia akan pulang ke situ. Dia akan meleburkan dirinya ke situ seperti laron yang pergi kepada cahaya. Meskipun dia tahu mati, tapi itulah nikmatnya laron-laron tadi, pergi kepada usul diri dan mati di situ. Maka tentunya si jiwa ini usulnya itu berasal daripada cahaya ilahi. Hakikatnya berasal daripada cahaya ilahi itu tersebut. Hakikat Muhammad. Maka bagaimana si jiwa ini tadi wajib fardu ain untuk mengetahui usul dirinya, supaya dia tahu tempat kembali. Maka tempat kembali si jiwa itu tidak lain dan tidak bukan kepada usul dirinya, yaitu hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad di sini yang kita maksud adalah hembusan ilahiyah. Yang dimana sebab hembusan ilahiyah inilah si jiwa ini bisa merasakan ketentraman batin, bisa merasakan kebahagiaan yang sejati, bisa merasakan kenikmatan, kelezatan daripada apa-apa yang dilakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika si jiwa lupa akan usul dirinya, maka dia itu setiap hari gelisah, sedih, marah, bingung. Tidak ada kebahagiaan yang sejati selain daripada kembali kepada usul diri.
Itu tujuannya jiwa. Maka seperti di PT-PT kita lalu mengatakan bahwa yang merasakan capek, lelah, emosi, kantuk, semuanya itu si jiwa. Lapar, haus, semuanya itu si jiwa yang menderita. Yang merasakan itu si jiwa. Ruh sejati hanya memberi rasa kepada si jiwa tadi. Lalu bagaimana si jiwa tadi bisa kembali kepada usul diri? Tentunya dengan mengenal dulu usul dirinya itu, yaitu hakikat Muhammad. Nah, ketika sudah mengetahui usul diri tersebut, maka dia melepaskan dirinya, melepaskan dia punya jiwa, ego, pikiran, perasaannya itu untuk melebur, meleburkan dirinya kepada usul diri, yaitu hakikat Muhammad atau cahaya Allah atau Ruh Kudus, Ruh Suci tadi. Sehingga si jiwa nanti bisa kembali. Karena yang satu-satunya tahu jalan atau map atau GPS yang ada pada dirinya itu adalah cahaya sejati atau Ruh Kudus tadi, Ruh Suci tadi. Itulah yang tahu jalan pulang kepada Tuhan, karena dia perantara, dia wasilah, dia jembatannya. Bukan Ruh Suci Tuhan, dia yang mengantar si jiwa untuk kembali kepada Tuhan. Itu satu-satunya jalan kepada diri. Karena kalau si jiwa tidak mengetahui usul diri tadi, si jiwa itu bisa dibawa oleh nafsu ananiyah. Si jiwa itu bisa kotor, terbawa oleh syaitan. Si jiwa itu bisa terbawa oleh iblis-iblis. Nah, si jiwa ini harus tahu usul dirinya, kemudian meleburkan. Nah, kenapa si jiwa itu selalu protes, selalu bimbang, selalu sedih, selalu emosi, selalu berontak dan sebagainya? Karena dia tidak pernah melatihnya dan tidak pernah mau meleburkan dirinya kepada jiwanya itu kepada cahaya suci. Dia selalu merasakan, ya. Dia selalu merasakan bahwa ini dagingku, ini mataku, ini rumahku, ini anakku, ini pekerjaanku, ini rumahku, ini ladangku, ini sawahku, ini istriku, ini cucuku, ini cicitku. Sementara si jiwa itu sebenarnya tidak mempunyai apa-apa. Dikarenakan dia telah melekat kepada jasmaninya, otomatis dia melekat tentang keduniawian. Jadi si jiwa ini butuh penggemblengan, butuh peleburan, butuh penyerahan total. Jadi si jiwa ini ketika dia sudah total penyerahan kepada wasilah tadi, Ruh Suci tadi yang mengantar dia kepada Allah, maka itulah jiwa yang fitrah, jiwa yang suci. Itulah sebenarnya tujuannya untuk mengkaji diri, mengkaji usul diri, supaya si jiwa itu tahu keberadaan dirinya, bahwa dia itu tidak ada, dia itu berasal daripada sumber cahaya itu, cahaya sejati itu. Lalu dia pasrah total, mengetahui bahwa ketiadaan dirinya, keadaan dirinya pun adanya karena diadakan saja, mempunyai suatu tugas, yaitu mutu qabla an tamutu. Nah, ketika dia sudah mengorbankan jiwanya, mematikan dirinya sebelum kematian itu tiba, sebelum ajal itu tiba, maka dia jiwa yang merdeka, jiwa yang telah bangkit kepada kesadaran Ruh Suci. Dia tidak meninggalkan dunia secara syariat. Bukan itu yang dimaksud. Jadi dunia itu bukan itu yang dimaksud. Jadi si jiwa itu tetap dia dalam berjalan, tetap dia dalam bisnisnya, dalam perdagangannya, dalam kantornya, dalam tanggung jawabnya. Tapi si jiwa itu tidak lagi ada di dalam tanggung jawab tersebut. Dia telah meninggalkan semua, berlepas diri. Berlepas diri dia bukan meninggalkan pekerjaannya, bukan meninggalkan anak istrinya, tidak mengasih makanan istrinya, bukan itu. Jadi dia telah meleburkan jiwanya itu, rasa kepemilikan itu, rasa haus itu kepada Ruh Suci tadi. Sehingga di dalam pekerjaannya, di dalam membina rumah tangganya, di dalam mendirikan sholatnya, di dalam zikirnya, tidak ada kemelekatan. Di dalam mencari hartanya tidak ada lagi pengakuan atas harta itu. Maka orang itu
si jiwa itu ketika meleburkan kepada hakikat Muhammad atau ruh suci itu, maka dia berkehendak dengan kehendak Allah, dia melihat dengan penglihatan Allah, dia bergerak. Nah, jadi sifat-sifatnya itu setiap harinya dalam kehidupan sehari-hari terpuji, dan dia tidak pernah lagi merasa bahwa ini punyaku, ini punyaku. Nah, di dalam rasa ini bukan hanya kita mengatakan, oh yang ada hanya Allah, atau hanya kita mengerti saya berlepas diri ya Allah, saya berserah diri ya Allah, aku ini tidak ada, yang ada hanya Engkau ya Allah. Bukan seperti itu saja, itu kan mulut. Bukan hanya diiktikankan saja, tapi betul-betul dileburkan semua. Maka ada latihan suluk, ada latihan khalwat sunyi-sunyi. Untuk bagaimana khalwat secara rame-ramenya itu tetap berjalan. Ada latihan yang namanya mendirikan sholat 5 waktu. Untuk bagaimana sholat daimnya secara terus-menerus. Ada latihannya suluk untuk bagaimana membersihkan daripada dia punya jiwa, ya, meleburkan, menotalkan daripada dia punya jiwa untuk kembali kepada ruh suci, supaya ruh suci itu yang berkelakuan, berkehendak dan sebagainya. Itulah yang dimaksud berkehendak dengan jiwa yang terpuji. Jiwanya sudah tidak ada karena telah ditarik atau dikuasai oleh ruh suci, sehingga ruh suci itu sifatnya satu sebenarnya dalam keseluruhan, yaitu dia terpuji, tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Itu ruh suci, tanda-tandanya. Nah, maka ini perlu latihan. Jiwa kita ini perlu latihan untuk bagaimana tidak lagi melekatkan kepemilikan kepada si jasad. Mana bagian jasad? Pikiran, perasaan. Sampai sini pikiran, perasaan. Ini bagian-bagiannya. Pikiran, perasaan. Ini bagiannya jasad. Nah, bagaimana supaya si jiwa itu jangan merasakan dia berjasad? Bagaimana caranya, Mas? Dia leburkan di mana kedudukan itu. Ya, kita tahu ruh suci itu meliputi segala sesuatu, namun kedudukannya pada diri yang tidak bisa dimasuki iblis, yang tidak bisa dimasuki malaikat. Itulah relung hati yang paling dalam, itulah nuranimu. Disitulah engkau temukan ruh suci. Engkau leburkan jiwamu kepada situ. Pikiran perasaan itu disatukan, dileburkan ke situ, sehingga nanti supaya lebih kuat ruh suci itu mengendalikan daripada jiwa dan ragamu. Jadi jiwa itu tidak lagi berkehendak dengan kehendak nafsu, jasadnya, egonya, kepemilikan sebagai sebagai si pekerja, misal ladang atau polisi atau apakah gubernur atau presiden atau atau raja dan sebagainya. Dia tidak merasa kepemilikan itu. Jadi dia meleburkan semua keakuan yang ada pada jasmaninya sebagai si rahmat, ya, sebagai si toleng, sebagai si bacok, sebagai si becek, karena dia sudah lebur. Nah, itulah manfaatnya kaji usul, supaya jiwa ini tidak selalu menderita. Jadi yang menderita perlu dipahami, yang mengantuk, yang lapar, yang haus, yang sakit, yang senang, semuanya itu adalah si jiwa. Jiwa. Ruh suci itu tenang. Dia tenang. Jadi bagaimana si jiwa ini ikut tenang? Dia harus menjiwai Rasulullah, ruh suci itu, supaya dia menjadi tenang, supaya menjadi nafsu yang ridho dan meridhoi. Barulah dikatakan dia dihantar kembali kepada Allah. Nah, karena tidak bisa si jiwa itu mengira-ngira jalan sendiri tanpa Allah. Tanpa cahaya. Tidak bisa si jiwa itu pulang langsung kepada Allah tanpa cahaya atau tanpa wasilah. Tidak bisa. Wasilah inilah Rasulullah, itulah cahaya Allah, itulah wasilah, jembatannya. Wasilah itulah, cahaya itulah yang akan mengantarkan kepada Allah. Tidak bisa si jiwa langsung kemana-mana. Dalam keadaan pertama, ini si jiwa yang langsung mau kepada Allah tanpa melalui usul dirinya atau Rasulullah tadi atau ruh suci tadi, itu ibarat kita ini berjalan di tengah kegelapan, tidak memakai senter, dan kita tidak tahu arahnya mana. Nah, makanya ada cahaya itu, ada hembusan ilahi itu. Saking sayangnya Allah Ta'ala itu, manusia itu diberi itu. Nah, itulah manfaatnya daripada kaji usul. Nah, kemudian supaya kaji usul ini merekat di dalam dada kita,
merekat di dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu dilatih, bukan hanya di dalam bersunyi, tapi di dalam beramai-ramai. Si jiwa itu jangan selalu pergi ke pikiran perasaan, karena ini wilayah Adam, wilayahnya Bani Adam ini, pikiran perasaan. Dia harus meleburkan lagi sampai yang tidak ada rasa-rasa itu. Baru kalau sudah, manfaatnya untuk kaji asal, untuk mengembalikan usul diri tadi, man arafa nafsah, yang tidak ada, kemudian usul dirinya itu yang tidak ada itu daripada hakikat Muhammad. Nah, hakikat Muhammad itu kembali kepada asal dirinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tak terbatas, yang maha meliputi segala sesuatu, dan menetap di situ. Nah, ketika sudah menetap di situ jiwanya, karena jiwanya tadi sudah ditarik oleh hakikat Muhammad, menetap di situ jiwanya. Nah, ketika tanazul, ya hakikat Muhammad itu yang tanazul, jiwanya sudah kembali dihantar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas itu. Namun karena kita masih di dalam tahap proses pelajaran, si jiwa itu sering timbul lagi kesadarannya, timbul lagi, tarik lagi. Ketika lupa lagi, tarik lagi dalam kesadaran. Ketika lupa lagi, tarik lagi dalam kesadaran. Nah, kenapa di dalam kehidupan sehari-hari kita itu mau sebenarnya untuk melebur kepada Rasulullah, kembali kepada Allah, mau. Tapi kita itu tidak ada daya. Nah, ini penyebabnya karena jiwa kita kotor, kolbu kita kotor. Jiwa kita ini sebagai jendela, sebagai cermin. Ketika si jiwa ini kotor, maka ruh suci itu tidak akan nampak. Nah, tidak akan nampak dan tidak akan menarik dia. Namun si jiwa ini ketika dibersihkan, maka cermin itu bersih, maka nampaklah cahaya tadi. Baru ditarik, ini perumpamaannya. Nah, jadi kalau langsungnya di sini, langsung saja setiap hari dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai bertubuh jasmani, itu saja dulu. Jadi leburkan bertubuh ruhani, bertubuhlah ruh suci, bertubuh hakikat Muhammad. Itu latihannya dulu. Latihkan terus itu dulu. Jadi jangan sampai merasakan tubuh. Merasakanlah hakikat Muhammad. Kemana-mana rasakan hakikat Muhammad. Kalau kita lupa daripada kesadaran merasakan hakikat Muhammad atau merasakan ruh suci tadi, maka kita di sini posisinya pikiran, perasaan, ini aja bolak-balik ini. Nah, ini yang membuat kita sengsara. Biar harta bagaimana kalau ini terus dipakai, sengsara. Kenikmatannya sesaat saja. Dapat ini, oh indah. Nanti ada yang kurang, tetap ada yang kurang. Semua merasakan itu. Nah, karena si jiwa itu hanya rindu kepada Rasulullah, hakikat Muhammad itu. Maka si jiwa itu merasakan tiap hari, melepaskan tiap hari dirinya kepada diri sebenar-benar diri itu. Jadi dia hanya merasakan Rasulullah, dia hanya merasakan hakikat Muhammad. Jangan merasakan tubuh. Kemana-mana berjalan kita selalu merasakan kita yang bertubuh jasad semua, bertubuh Adam semua, terus menerus. Jadi sholat juga bertubuh Adam terus, masih merasakan ini tubuh kasar. Kalau mendirikan sholat, jangan merasakan tubuh kasar. Jangan tubuh kasar yang berdiri. Terus apa yang berdiri? Apa yang berdiri? Yaitu Ruh Kudus itu yang berdiri. Alif Ahmad. Rasulullah itu. Jangan merasakan kita yang berdiri. Caranya bagaimana? Rasakan itu Alif Ahmad. Rasakan itu. Itu baru dikatakan bertubuhkan ruh suci. Bukan bertubuhkan jasad. Nah, itu dulu latihannya. Kalau sudah mesra bertubuhkan ruh suci, nanti bertubuhkan yang maha suci. Bertubuhkan itu. Jadi bertubuhkan itu maksudnya hanya merasakan rasa yang maha suci saja. Tidak ada lagi rasa-rasa yang lain. Tidak ada rasa makhluk, tidak ada rasa ini, tidak ada rasa ini. Hanya rasa maha suci saja. Itu yang dimaksud bertubuh maha suci. Jadi tidak ada rasa-rasa lain. Tidak ada lagi rasa-rasa jasmani, rasa sakit ini, rasa sakit ini, rasa sakit ini, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dipakai, saudara-saudara. Akan dipakai ketika suatu waktu zaman yang dikehendaki Allah dan Rasulnya itu telah terjadi.
Maka seseorang itu ketika dia masih bertubuhkan jasad terus menerus ketika ada huru-hara akhir zaman dan sebagainya, maka dia itu kelaparan dan tidak tahan, jiwanya merintih, jiwanya menjerit dan sebagainya. Namun ketika dia bertubuhkan Rasulullah, bertubuhkan Ruh Suci, maka biar makan tidak apa-apa, biar minum tidak apa-apa di kala itu, karena karomahnya muncul. Nah, makanya latihan kita di sekarang bukan bertubuhkan jasmani, tapi bertubuhkan Ruh Suci. Karena Ruh Suci itu tidak perlu untuk makan, minum dan sebagainya, maka dia akan tahan tidur lama sekian bulan, sekian hari, tahan. Karena yang merasakan mengantuk itu si jiwa, merasakan lapar, makan, minum, itu semua si jiwa, kebutuhan si jiwa untuk jasadnya. Si jiwa itu hanya berkehendak dengan jasmani saja. Tapi ketika si jiwa dilebur kepada merasakan Rasulullah, merasakan Ruh Suci tadi, maka dia tidak perlu lagi dengan begitu. Namun tetap karena Allah memerintahkan makan dan minumlah kamu, itu perintah Allah, maka dia makan namun tidak memakan makanan. Dia hanya memakan Ruh Suci itu saja, memakan Nur Suci itu saja. Nah, jadi dia hanya memakan, kelihatannya dia memakan buah, nasi dan sebagainya, tapi dia tidak memakan itu. Dia hanya memakan yang suci itu saja. Nah, kemudian yang makan itu bukan dia, bukan lagi nafsu jiwanya untuk hanya makan karena untuk kenyang saja. Apa bedanya dengan binatang? Makan hanya untuk kenyang. Saya lapar, saya mau makan supaya kenyang. Nah, ini tauhid yang keliru. Makan itu karena kebutuhan yang diperintahkan oleh Allah, bukan karena hanya untuk memuaskan kita punya kelaparan dan sebagainya, tidak. Tapi makanlah dengan perintah Allah. Makan itu perintah Allah. Ketika kita makan dengan nafsu, maka itu bukan perintah Allah, tapi dengan nafsu. Tapi makanlah dengan perintah Allah. Mana perintah Allah? Nah, itulah amri Rabbi, yang cahaya Allah itu tadi, yang dihembuskan tadi. Maka makanlah dengan kesadaran Rasulullah. Makanlah dengan Ruh Suci itu. Ruh Suci itu yang makan. Apa yang dimakan? Secara syariatnya nasi. Tapi apa yang dimakan secara hakikatnya? Kalau bukan ruang kosong itu sendiri yang dimakan. Nah, ruang kosong ini bukan Tuhan, bukan cahaya Tuhan, itu yang dimakan. Itu makanannya sir. Nah, jadi suatu ketika dia tidak lagi kesana kemari, misalnya ketika huru-hara dan sebagainya misalnya. Jadi kenyang terus, tidak tidur pun berhari-hari tidak jadi masalah, dikena ini pun tidak jadi masalah. Jadi tidak ada lagi rasa sedih dan takutnya, khawatirnya pada waktu itu. Nah, sekaranglah masanya di mana untuk melatih sebelum peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan itu terjadi. Dan pasti akan begitu, setiap zaman itu begitu. Berubah zaman, ada lagi zaman huru-hara begitu, berubah ada lagi begitu. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah membuka semuanya. Janganlah kita ini selalu senantiasa bertubuhkan Adam, bertubuhkan jasmani terus, merasakan tubuh jasmani terus, tapi merasakan Ruh Suci. Nah, jadi itulah maksud kaji usul dengan kaji asal tadi. Nah, jadi mungkin begitu hakikatnya, hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.